Merupakan suatu anugerah dari Tuhan di saat pasangan suami istri menantikan kelahiran sang buah hati dalam kondisi sehat. Tapi pada dasarnya tidak ada anugerah yang sempurna. Kehilangan, kekurangan, atau bahkan tidak ada sama sekali kemampuan dari fisik merupakan suatu hal yang harus dihadapi oleh para calon orang tua. Tuli, tunarungu, atau gangguan pendengaran bisa saja terjadi atau didapatkan pada sang buah hati Anda sejak mereka dilahirkan. Mungkin seperti pada teman kecil kita satu ini, Evan. Evan berumur 11 tahun, dia sejak lahir tidak dapat mendengar sehingga belum bisa berbicara dengan baik. Sudah dicoba alat bantu dengar dan sudah dilatih berbicara, tapi oleh karena pendengarannya yang sangat kurang sehingga hampir tidak dapat mendengar, dia tidak dapat mengucapkan kata-kata dengan baik. Dan komunikasi dengan orang lain harus dengan membaca bibir dan bahasa isyarat. Silakan, Evan. Tadi kami sudah lihat dari tayangan tersebut. Terima kasih untuk Prof. Helmi atas penjelasannya ya. Sejauh mana Prof. Helmi memantau perkembangan dari fungsi pendengaran Evan ini? Yang kemarin terakhir dilihat itu semuanya berjalan dengan baik. Alat yang dipasang juga sudah berfungsi dengan baik. Sejak usia berapa sih, Mami? Waktu itu sejak 1,5 tahun saya baru sadar kalau dia ternyata tidak bisa merespon komunikasi. Ya, betul. Itu saat misalnya 6 bulan, 8 bulan itu kan biasa hampir rata-rata bayi. Itu saat kita bermain dengan mereka, bermain dengan tatapan mata, sentuhan tangan. Evan sudah ada komunikasi mata juga nggak? Ada waktu itu ada. Iya. Makanya saya mungkin nggak sadar kalau ternyata dia tidak mendengar itu setelah seumuran anak yang selayaknya sudah berbicara. Ternyata dia belum ada respon sama sekali, dipanggil juga tidak menoleh gitu. Waktu itu kesulitan apa yang dirasakan setelah Evan dipasang alat bantu dengarnya? Dia belum tahu apa maksud yang saya bicarakan. Selama ini memang menggunakan alat bantu mendengar sebelum dioperasi implan ini, itu banyak mengandalkan gerakan bibir. Ada kesulitan juga nggak waktu Evan di sekolah? Di sekolah kesulitannya karena nggak terlalu banyak kesulitan, karena rata-rata teman-temannya juga pun satu komunitas sama dia. Yang saya rasakan kesulitan setelah dia lulus TK, kan melanjut ke SD. Iya. Kebetulan saya memilihnya ke sekolah umum. Karena saya berpikir kalau dia sekolah luar biasa lagi lanjutannya, kekhawatiran saya dia akan menggunakan isyarat-isyarat itu. Sementara kan untuk kehidupan dia selanjutnya dia harus berkomunikasi. Saat itu baru masang alat bantu saja, belum implan itu ya. Evan besar mau jadi apa? Evan mau cita-citanya apa, sayang? Mau menjadi apa, Evan? Pilot pesawat? Enggak. Tidak mau. Dokter? Dokter? Mau menjadi dokter? Insinyur? Oh, jadi dokter. Iya. Saat ini Anda mungkin penasaran dengan alat yang ada di telinga Evan. Ini adalah alat implannya mamanya, tapi yang bagian luarnya. Anda bisa saksikan saat alat implan ini sudah mulai diaktifkan bagaimana respon atau reaksi Evan. Kita lihat yuk. Ada suara. Ada. Bersih. Oke. Dia nggak apa-apa. Belum kaget ya. Coba ya, dengar lagi ya. Acil dulu, Bu. Yang keras, Dek. Apa gitu? Lihat. Suara pertama kali yang didengarkan Evan itu suara siapa yang sangat khas? Suara adiknya. Adiknya tadi ya? Iya. Adiknya siapa namanya, Evan? Nama adik Evan siapa? Rachel. Oke, bersama kami sekarang sudah ada Mbak Rini, seorang terapis
wicara ya Mbak Rini ya. Oke, Mbak Rini, proses biasanya setelah pemasangan kedua alat ini pada Evan, tadi kan ada kayak pertama tepukan, kemudian suara orang-orang yang terdekat, ada proses kayak bukan kursus ya, terapi lanjutan. Seperti apa biasanya? Iya benar. Jadi setelah alat impannya dipasang, itu Evan masih harus melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah dia mapping. Ya, mapping itu adalah pensettingan alatnya sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, mapping itu harus dilakukan secara terschedule, sesuai dengan schedule dari mappernya. Biasa 1 tahun itu ada sekitar 9 atau 10 kali mapping. Tujuan mapping ini selain nentuin kemampuan telinga pasien, istilahnya telinga baru bisa dikatakan seperti itu, karena mampu mendengar suara pertama kali. Volumenya atau ada mapping lainnya lagi? Oh ya, kita ada itu mungkin lebih jelas untuk clinician yang lebih banyak mendalami teknisnya. Jadi intinya dia harus mengetahui di ambang berapa dia bisa nyaman, nyaman mendengar. Ada kesulitan apa sejak proses terapi yang dilakukan oleh Mbak Rini? Pemahaman, karena kan selama ini dia hanya mengandalkan gerak bibir. Setelah dia mendengar pun dia tidak tahu itu apa yang diucapkan. Jadi kembali lagi melihat ini loh yang tadi Mama bicarakan itu, yang ini bendanya. Yang Evan dengar itu tadi seperti itu, bendanya seperti ini. Jadi kita nanti ini kalau kita kasih tahu dulu ini semuanya ada benda apa, kita kasih tahu melalui pendengarannya terlebih dahulu. Kita lihat di sini ada susu Evan lihat. Itu ada susu. Lihat. Ini ada susu. Susu manis. Susunya manis. Susu manis. Iya benar. Evan mau coba? Mau coba susunya? Mau coba? Oh tidak mau. Kalau Mama mau coba susunya? Tidak mau. Mama juga tidak mau. Iya. Kemudian selanjutnya Ibu mengenalkan yang lainnya. Lihat, mau punya apa? Lihat. Bukan keju. Bukan. Ini margarin. Ya. Rasanya asin. Mau coba? Mama suaranya agak keras sedikit. Apa rasanya? Rasanya asin. Mama terakhir, sudah mendengar dari Evan sendiri ngucapin kata, Mama aku sayang kamu. Iya, sudah Ngomong dengar. dong Evan. Mama, Evan sayang Mama gitu. Iya sayang. Evan sayang Mama, sambil peluk Mama dong. Iya, untuk Anda yang di rumah masih banyak informasi menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dr. Ros Indonesia. Walaupun proses penuaan ini berdampak pada penurunan fungsi dari beberapa organ tubuh kita, dan yang paling mudah dilihat adalah penampilan dari luar. Penampilan dari luar, betul sekali. Jadi kalau kita lihat penuaan berarti bagus ya dok ya, karena kita semakin dewasa. Salah satunya. Salah satunya ya, semakin penuh dengan banyak hal. Cucu, anak, tanah, rumah, pengalaman luar biasa. Tetapi pada kulit kita memang terjadi penurunan pada umumnya, yaitu mungkin di kulit kita mulai timbul, kulitnya menjadi lebih kering, lebih tipis, muncul seperti garis-garis yang awalnya lembut. Lama-lama garisnya menjadi semakin dalam, semakin tajam, sampai terjadilah yang kita sebut sebagai wrinkle atau kerutan. Bahkan dengan bertambahnya usia, ditambah tarikan dari gaya gravitasi kita, terjadilah yang disebut sagging, atau dimana kulitnya mengalami kendor seperti tertarik ke bawah. Kolagen dan elastin berkurang, maka akan terjadi mulai kelihatan garis-garis halus sampai pada kerutan seiring berjalannya waktu. Nah, ya, kita ibaratkan seperti ini ya, dokter. Peragaan ya, dimana terjadi penurunan kolagen. Iya. Per ini sebagai kolagen dan elastin yang menjaga kekenyalan maupun elastisitas dari kulit kita. Dan ternyata seiring usia dan terjadinya proses aging, maka terjadilah kerutan, wrinkles maupun line yang menyebabkan kulit kita itu menjadi sebetulnya cekung seperti ini.
Iya, awalnya rata karena tadi didukung oleh kolagen. Ini terjadilah penurunan performa, penurunan penampilan. Nah, ini pasti dikhawatirkan tidak hanya oleh ibu-ibu saja, tapi juga oleh kaum pria. Ya, ternyata semakin menjadi garis yang dalam, semakin menjadi kerut yang dalam dan bahkan mengalami penurunan menjadi dan elastin ini. Ya. Kolagen elastin berkurang, bahkan tidak dibentuk kolagen dan elastin baru. Betul. Permukaan yang rata terjadi perubahan dari strukturnya. Betul, dan ini pun akan semakin parah. Bercak pigmen hitam itu terjadi di bawah usia 30, bahkan udah terlalu jelas banget di bawah usia 40. Yes, kita butuhkan usaha pencegahan. Pencegahannya disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Betul. Nah, itu adalah proses yang terjadi dari aging, di mana terjadi kerusakan kolagen akibat salah satunya paparan radikal bebas. Nah, inilah yang sering sekali terjadi, dan untuk menetralkannya atau suatu usaha yang disebut sebagai anti-aging, yaitu mencegah penuaan dengan menetralkan si radikal bebas tersebut. Nah, ini dapat kita dapatkan dari nutrisi yang kita konsumsi setiap hari yang mengandung kadar antioksidan yang tinggi. Nah, salah satu contohnya dari buah-buahan dapat mengurangi terjadinya penuaan. Nah, sehingga kita dapat diharapkan tetap segar dan awet muda. Begitu. Iya, proses penuaan tentunya sangat luas sekali, mulai dari yang penampilan kita dari luar, bahkan sampai organ-organ tubuh kita di dalam. Jangan kemana-mana, tetap di Dr. Oz Indonesia. Yama, kapan terakhir lu sakit, Yam? Kapan terakhir Yama lakukan saat sakit, selain istirahat dan minum obat? Kalau sakitnya nggak terlalu berat, itu olahraga tetap jalan. Olahraga tetap jalan? Iya, karena memang dianjurkan begitu. Kalau makan minum biasanya favoritnya apa kalau lagi sakit? Yang berhubungan dengan makanan dan minuman ya? Iya. Jeruk murni, hangat. Hangat, jeruk murni, hangat. Hangat. Alasannya enak di tenggorokan. Tanpa gula. Bapak kalau lagi sakit mengkonsumsi apa? Oh, buah-buahan. Buah apa selain jeruk? Pisang. Oke. Di segmen ini ya, Mas, menurun. Nah, selain mengkonsumsi obat setelah diperiksa oleh dokter dan istirahat yang cukup, tentunya ada beberapa makanan atau minuman yang bisa menjadi pendamping untuk mempercepat proses penyembuhan. Yang pertama adalah ini apa ya, Ma? Sop ayam. Sop ayam bisa ditambah dengan water, hanya sistein. Ini dapat mampu mempercepat proses penyembuhan dari sel-sel tubuh kita yang lagi ngedrop. Ya, kemudian ya airnya bisa membantu untuk mengurangi proses dehidrasi. Lalu ada jeruk lemon ya, Mas. Jeruk lemon diapain? Dibikin jus aja, cuman kalau aku biasanya pakai air panas, nggak usah pakai gula, itu diminum. Oke. Itu juga bisa menawarkan racun kan? Dan kalau ada menetralkan racun. Menetralkan racun, dan untuk tenggorokan juga bagus. Iya, nanti kalau ditawar racunnya ini nggak mau deal ya. Dinego, iya. Nah, ini bisa dicampur jeruk lemon ini dengan yang namanya air hangat. Ya, tapi jangan yang panas karena pada dasarnya unsur dari vitamin C itu akan hilang jika dicampur dengan air panas. Oh, terlalu panas nggak boleh, dok? Iya, terlalu panas nggak boleh karena dia hancur sendiri. Karena kita ingin ambil dari jeruk ini adalah vitamin C-nya, tapi masih ada unsur yang lain yaitu antioksidan yang strukturnya itu masih mampu dengan air hangat. Kita ambil antioksidannya juga bisa, ya. Kemudian jeruk biasa, bukan jeruk lemon, ya. Ini juga mampu mendukung atau menambah kebutuhan vitamin C untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Tapi kalau Anda lagi sakit batuk, hindari jeruk karena beberapa serat jeruk itu tambah jadi batuk, ya. Lalu beberapa kondisi seperti diare. Diare ujungnya kekurangan cairan. Cairan itu kekurangan elektrolit. Pisang adalah salah satu sumber buah-buahan yang mampu mengganti elektrolit akibat diare. Lalu ada apa ya, Ma? Kok ketawa? Ini soalnya bentuknya rame-rame nih, dok. Ini bisa talu-talu. Apa, Bu? Pak? Jahe kencur atau apa ini? Oh, jahe. Ketumbar. Merica, dok, merica. Oh, kirain dia mah nggak tahu dibohongin ketumbar. Ya, bentuknya sudah beda. Ini namanya jahe. Nah, pada dasarnya ya, Ma, untuk jahe ini sebaiknya dikurangi atau dihindari bagi yang menderita MAH. Ya, karena dia merangsang produksi dari asam lambung. Tapi kalau Anda sulit pup atau sulit buang air besar, bisa mengkonsumsi air jahe. Ini membantu. Oh, bisa ya? Membantu untuk proses pencernaan tadi. Lalu yang terakhir adalah makanan pedas. Alias cain.
Cabein. Jadi sayurnya dicabein. Senang pedas? Suka. Senang pedas? Oke. Saat Anda sakit seperti hidung tersumbat, ini bisa membantu sebagai dekongestan, alias adalah untuk memperlancar aliran udara pada hidung.